Kira-kira bakal ada lowongan kerja yang dibuka besar-besaran nggak nih Mbak setelah sebelum nanti beroperasi, khususnya untuk kru-kru dari kereta cepat Jakarta Bandung ini khusus untuk tenaga lokal. Ya, jadi kalau itu sudah proses dilakukan ya, karena memang nantinya kalau pekerja dari tenaga asing ini sebenarnya hanya melakukan pekerjaan yang memang benar-benar belum kita ketahui sebelumnya, seperti contohnya mengoperasikan kereta, kemudian melakukan perawatan seperti itu. Karena ini kan benar betul-betul sesuatu yang baru di kita ya, sehingga memang tidak bisa langsung kita ambil alih seluruhnya. Nah, ini Betul. perlu ada transfer knowledge dari tenaga asing, yakni dari Tiongkok yang memang sudah memiliki KA cepat ini sudah sejak lama, bahkan sudah mengoperasikan di sepanjang sekitar 42.000 kilometer ya untuk KA cepat di sana. Nah, sehingga memang perlu ada pekerja-pekerja untuk di bagian khusus seperti tadi untuk maintenance sarana ataupun juga pengoperasian ini yang memang tidak bisa kita handle langsung. Tapi di luar itu seperti misalnya kru KA seperti pramugarinya, petugas loketnya, petugas kebersihan dan lain-lain itu menggunakan tenaga kerja Indonesia seperti itu. Dan proses dari rekrutmennya sendiri sudah dilakukan secara bertahap karena memang mengingatkan kita punya target khusus ya untuk bisa dilakukan uji coba nantinya seperti itu. Jadi yang menjadi fokus di sini sebenarnya kenapa masih perlu ada tenaga kerja asing ya karena tadi ini sebuah barang baru yang baru kita miliki dan untuk hal yang berkaitan dengan pengoperasian ataupun juga perawatan sarana tentunya kita masih harus belajar. Nah, disinilah tetap untuk di awal kita akan menggunakan tenaga kerja asing yang didampingi oleh tenaga kerja Indonesia sehingga tadi terjadi transfer knowledge itu. Nah, kita harapkan nanti mungkin dalam kurun waktu tertentu setelah kita memahami semuanya bagaimana proses perawatannya, kemudian juga bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, ini kita semua bisa melakukannya sendiri. Semua bisa dilakukan oleh tenaga Amin, kerja betul betul. Indonesia. Oke, kita berharap ke depannya bisa dilakukan tenaga kerja Indonesia ya Mbak ya. Harus bisa, karena kita juga punya target. Jadi Betul. harus bisa dilakukan keseluruhannya oleh tenaga kerja Indonesia, karena kita juga akan punya target pastinya berapa lama nantinya itu kita harapkan misalnya setahun atau 2 tahun saja untuk transfer knowledge. Kalau memang kita memang sudah paham, ini kita bisa mulai mengambil alih secara keseluruhan untuk dari sisi bidang-bidang yang memang di awal ini masih membutuhkan tenaga kerja asing seperti operation ataupun juga perawatan sarana seperti itu. Oke, berarti jika nanti sudah mampu dan sudah memenuhi target tersebut, kita sudah tak didampingi oleh tenaga kerja asing, Mbak. Berarti kita akan Ya, melakukan itu betul sendiri. sekali. Ya, betul sekali. Karena memang itu tujuan kita ya. Dan kedepannya bahkan ini yang kenapa ini sangat apa? Ini menjadi juga proyek strategis nasional ya. Karena ini merupakan sebuah hal besar yang tidak hanya sekedar membangun eh, KA baru, memiliki KA baru, tapi lebih jauh lagi bagaimana kita meningkatkan kemampuan dari SDM di Indonesia ini untuk dapat lebih memahami dan membangun modernisasi dari transportasi di Indonesia ke depannya, seperti itu ya. Jadi pembangunan KA cepat ini kita harus melihat dari berbagai sisi yang positif, bukan hanya sekedar kita ingin mengadakan KA cepat dari Jakarta sampai Bandung, gitu kan, ataupun memangkas waktu tempuh, tapi lebih jauh lagi ada yang diharapkan dan ada tujuan tertentu, tentunya untuk kemajuan bangsa kita ya, karena negara yang maju itu kan pasti ditandai dengan transportasinya yang maju. Nah, kita Betul. harapkan keberadaan dari KA Cepat ini merupakan awal dari keseluruhan peningkatan di berbagai sisi di sektor transportasi, baik itu dari knowledge SDM kita di sektor transportasi sampai dengan modernisasi yang dilakukan. Amin, amin, amin. Kalau dari segi keamanan proyek kereta cepat ini bagaimana nih Mbak Eva? Dari sisi kecepatan dan baru-baru ini kan ada juga berita soal pencurian rel agar besi rel ya yang beredar. Ini bagaimana Baik. sih Mbak Eva untuk keamanan dan menjaga agar sistem-sistem di kereta cepat ini aman untuk masyarakat juga? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai keamanan dari transportasi KA-nya, tentunya kita sudah tidak perlu meragukan lagi ya, karena kereta cepat yang dibangun di Indonesia saat ini untuk relasi Jakarta-Bandung, sarana yang didatangkan
ini benar-benar kita mengadopsi 100% yang sudah berjalan di Tiongkok seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk perkembangan teknologi dari sisi transportasi kereta di sana itu sudah sangat lama terjadi ya KA cepat. Betul. Bahkan saat ini sudah jalurnya itu sudah sepanjang sekitar 42.000 kilometer di sana. Benar, benar, Sehingga benar. kalau dari sisi keamanan keretanya, operasional KA-nya seharusnya kita tidak perlu meragukan lagi. Karena memang benar-benar kita 100% mengadop dari Tiongkok ke Indonesia. Dari sisi teknologinya, seperti itu. Kemudian model pembangunan infrastrukturnya dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalau dari sisi tadi pencurian, nah ini juga tentunya kita mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat ya, artinya untuk menjaga uh, perjalanan KA ini tetap aman, sehingga mohon jika ada masyarakat mungkin yang melihat hal yang mencurigakan di sekitar jalur KA cepat, ini bisa untuk segera melaporkan ke pengamanan pihak berwajib segera. Kemudian juga ada pos pengamanan kami juga. Dan untuk mengamankan sendiri, memang di jalur kami ini saat ini sudah terpasang seluruhannya untuk sterilisasi pagar pembatas ya, pagar pembatas, dan kemudian juga kita akan melakukan pengamanan secara mobile. Namun tentunya di luar itu kita tetap membutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar di Sekitar lintasan jalur ya. cepat ini untuk ikut bekerja sama dan memberikan informasi ke kami jika ada hal-hal yang dianggap mungkin mencurigakan ataupun membahayakan. Kira-kira dari berita-berita lalu ya, Mbak ya, adanya pencurian ini nih sebabnya itu apa sih, Mbak? Sebab dan mengapa mereka bisa sampai mencuri sarana dari kereta cepat Jakarta Bandung ini, Baik. Mbak? Oke, jadi memang untuk pencurian itu kan terjadi beberapa waktu lalu ya, dan ini memang masih pada saat proses pembangunan prasarana dilakukan, ini kan tidak langsung seluruhnya disterilisasi, artinya tidak langsung seluruhnya dipagari, tapi kan kemudian ada proses-prosesnya. Nah, dalam tahapan proses itu kan memang masih ada area-area yang belum terpasang pagar pembatas dan lain-lain, mungkin seperti itu ya, salah satu yang bisa menjadi penyebabnya adanya pencurian tersebut. Nah, tapi kan kemudian saat ini yang sudah kita lakukan sepanjang jalur trase KA cepat ini sudah disterilkan, kita sudah memasang pagar pembatas. Kemudian kita juga sudah bekerja dengan TNI Polri untuk melakukan pengamanan seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Kalau begitu Mbak Eva, saya izin juga nih mau bertanya soal kelanjutan dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang katanya akan dilanjutkan ke Surabaya. Karena kemarin Menko Luhut sempat men-spill itu sedikit saat uji coba. Itu bagaimana nih, Mbak? Ya, tentunya kami sangat support dan sangat senang sekali jika memang akan ada program tersebut ya. Jadi program tersebut yang memang sudah diutarakan kemarin oleh pemerintah, dalam hari ini Pak Menko sudah bicara ya mengenai rencana sampai Surabaya. Kami siap, kami akan support sepenuhnya untuk menjalankan kembali operasional ataupun pembangunan infrastruktur dan juga operasional KA cepat sampai dengan Surabaya seperti itu. Karena ini memang satu hal yang perlu dikembangkan ya. Artinya dampak positif dari keberadaan KA cepat ini jika diperpanjang terus jalurnya tentunya juga akan sangat banyak untuk masyarakat, mulai dari sisi ekonomi, sektor pariwisata, dan lainnya. Betul, baik. Berarti masih dalam tahap pengembangan ya, Mbak ya? Ya, betul. Jadi untuk saat ini kita fokus dulu bagaimana agar supaya operasional untuk Jakarta, relasi Jakarta-Bandung ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kemudian juga target penumpang semuanya bisa terpenuhi seperti itu, dan masyarakat terbiasa menggunakan KA cepat untuk relasi Jakarta-Bandung. Amin. Oke. Oke, yang masih hangat nih Mbak Eva nih, 2 hari yang lalu Wamen BUMN menyoroti soal akses jalan utama dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung nih Mbak Eva. Kira-kira tanggapan Mbak Eva bagaimana nih dengan sorotan Wamen? Kalau terkait akses, ya saya tidak menanggapi hal tersebut ya. Artinya yang mungkin yang ingin saya sampaikan saat ini untuk Halim sendiri nanti itu ada akses
Mhm. mulai dari baik itu melintasi dari jalur tol ataupun juga akses dari jalan raya utama seperti dari DI Panjaitan. Nah, jadi kita pastikan itu juga sudah bisa difungsikan pada saat operasional KA Cepat ini uji coba diberlakukan untuk penumpang sehingga apa bisa lebih memudahkan seperti itu ya. Nah, ataupun contoh lainnya sepertinya misalnya stasiun Tegaluar. Nah, Tegaluar ini juga ada jembatan Cibiru yang sudah dibuat dan pertengahan Agustus ini sudah bisa dioperasikan seperti itu. Sehingga kita harapkan pada saat nanti uji coba dilakukan, ketersediaan akses ini sudah bisa difungsikan untuk masyarakat seperti itu. Jadi saya lebih ke arah menjelaskan kondisi saat ini ya yang Baik. dilakukan untuk menuju uji coba operasional nanti. Oke, siap kalau begitu. Kalau gitu untuk Mbak Eva sendiri nih, pesan apa nih Mbak ke masyarakat kira-kira supaya masyarakat ini percaya ayo naik kereta cepat Jakarta-Bandung untuk segala transportasinya. Bisa dikasih pesan Mbak untuk masyarakat? Oke, baik. Jadi untuk masyarakat tentunya bisa memanfaatkan sarana KA Cepat relasi Jakarta-Bandung untuk efektivitas waktu ya. Jadi Iya. jangan lupa untuk yang mau pergi ke Bandung ataupun sebaliknya gunakan KA Cepat kalau nanti sudah beroperasi karena dari sisi efektivitas waktu ini sangat efisien. Jadi hanya sekitar 43 menit dari Jakarta menuju Bandung. Nah, kemudian juga untuk saat ini masyarakat kami mohon agar berhati-hati ya, eh, tidak ada jika ingin menggunakan uji coba KA Cepat tidak ada tarif yang akan dikenakan pada saat uji coba gratis berlangsung nanti. Dan kemudian pendaftaran juga bisa dilakukan secara mandiri dan tentunya proses pendaftaran akan kita umumkan melalui website resmi kami. Jadi tidak ada link lain ataupun juga misalnya melalui agen-agen tertentu yang menawarkan sejumlah jasa untuk bisa naik uji coba gratis. Jadi pada saat masa uji coba gratis ini memang tidak ada biaya dan semua bisa mendaftarkan secara mandiri ke melalui website kami dan tentunya ini nanti mekanisme pendaftarannya akan kami umumkan secara resmi. Saat ini memang belum ada, nanti akan segera kita umumkan. Nah, bisa terus mengikuti media sosial kami di @keretacepat_id. Baik, berarti benar-benar 0 rupiah ya Mbak Eva ya? Tidak ada Betul pungutan sekali. apapun. Ya, Baik, itu nih kalau misalnya masyarakat mau coba, ingat ya kata Mbak Eva, jangan coba-coba untuk ke link lain ataupun ke situs lain ya Mbak ya. Cukup di link ya, yang sudah Mbak Eva sebutkan tadi dan benar-benar 0 rupiah. baik. Terima Baik, kasih. oke. Oke Mbak Eva, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Mbak Eva karena sudah maghrib juga. Ya, Saya berterima kasih sekali dengan penjelasan Mbak Eva. Semoga bermanfaat dan kita juga berharap kereta cepat Jakarta Bandung bisa beroperasi secepatnya ya Mbak, ya, tanpa terima kasih. hambatan apapun. Oh Ya, ya Mbak, maaf mungkin satu kali lagi dukungannya. nih. Jika Mbak, nanti kuota untuk masa uji coba gratis ini dibuka dan full, apakah akan ada pendaftaran selanjutnya nih Mbak? bagaimana? Jika nanti masa uji coba gratis kereta cepat ini sudah dibuka dan Ya. ternyata sudah full book oleh para penumpang yang sudah mendaftar, apakah akan dibuka selanjutnya atau hanya satu kali dibuka, Mbak? Oh, jadi ini bertahap, Mbak. Artinya Oke. nanti setiap harinya itu kan ada kuota ya. Jadi Oh, contoh oke. nih, Hmm. misalnya untuk hari ini kuotanya sampai dengan 600. Ini contoh Baik. ya. Dan dalam setiap harinya pada saat masa uji coba itu kan tidak hanya satu KA yang beroperasi, ada Betul. beberapa KA. Nah, ini kalau misalnya penumpang memilih di hari tersebut sudah full, ini Hmm. silahkan memilih ke hari lainnya seperti itu. Oke. Di tanggal lain yang masih tersedia untuk tempat duduknya. Jadi jangan khawatir, kita harapkan ini bisa mengakomodir banyak sekali keinginan yang ingin melakukan menggunakan uji Kereta cepat, coba betul. KA Uji cepat coba ini ya gratis. merasakan experience-nya kita harapkan ini semuanya bisa terakomodir. Jadi kalau yang pasti kalau misalnya dia memilih untuk tanggal 1 ternyata sudah full, silakan pilih di tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal-tanggal selanjutnya. Siap. Berarti hindari calo ya, Mbak ya, karena pasti akan kebagian. Tidak perlu khawatir ya, Mbak ya. Betul sekali. Betul. Oke, Mbak Eva, terima kasih banyak atas waktu dan Sama-sama. penjelasan yang bermanfaatnya ya, Mbak Eva. Terima Semoga, kasih ya. amin. Semoga lancar ya, Mbak, sampai Ya, beroperasi nanti. terima kasih banyak. Siap. Saya izin penutupan ya, Mbak ya. Ya, silakan.
Baik, oke, Zoners. Saya akhiri spesial dialog hari ini bersama dengan Mbak Eva. Semoga informasi mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ingat pesan Mbak Eva, Rp0 untuk tiket uji coba gratis kereta cepat Jakarta-Bandung ini, dan hindari situs-situs yang tidak resmi, serta untuk pembelian di calo ya. Oke, saya Zuirna Wulandila. Sampai bertemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Mbak Eva.